Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Yang terhormat Dewan Juri dan segenap panitia lomba Arjuna Digital tahun 2021 dan umat Dharma yang saya hormati dimanapun berada. Tidak lupa saya haturkan rasa angayu bagio saya kehadapan Tuhan Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawaran nugrahnya kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Perkenalkan, nama saya Widi Rika Adnyani. Saya berasal dari Pasraman Ngesti Dharma, Banyuwangi. Dan saya masih menempuh Brahmacari di Sekolah Tinggi Agama Hindu Santika Dharma Malang. Pada kesempatan ini, saya akan membawa pesan Dharma dengan judul Makna Pelaksanaan Yajna Sesa dalam Kehidupan Sehari-hari. Di dalam ajaran agama Hindu, manusia tidak terlepas dari pelaksanaan yajna atau korban suci yang tulus dan ikhlas yang kita haturkan kepada Tuhan Sang Yang Widiwasa. Contoh pelaksanaan yajna dalam kehidupan sehari-hari yaitu yajna sesa atau saiban, atau bisa disebut dengan mejot. Yajna sesa ini merupakan persembahan paling sederhana yang kita haturkan kepada Tuhan Sang Yang Widiwasa yang berupa makanan. Manusia tanpa makanan tidak akan bisa hidup. Dan sumber makanan itu sendiri berasal dari Tuhan Sang Yang Widiwasa. Usahakan dalam melaksanakan yajna sesa ini dilaksanakan setelah selesai memasak dan sebelum makan. Ingat, jangan makan terlebih dahulu meskipun sudah menyisihkan untuk yajna, yang kemudian dihaturkan nanti setelah kita selesai makan. Yajna sesa itu sendiri haruslah bersifat anres sangsia, yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kitab suci Bhagavad Gita, Adhyaya 3 Sloka 13 menyebutkan Yajna sista sina santo mucante sarwakil bisai bunjate te tuagam papa ye pacanti atmakarana. Para penyembah Tuhan dibebaskan dari segala jenis dosa karena mereka makan makanan yang telah dipersembahkan terlebih dahulu untuk korban suci. Orang yang menyiapkan makanan hanya untuk kenikmatan indria-indria pribadi sesungguhnya hanya makan dosa. Di setiap tempat yang dihaturi yajna sesa memiliki makna dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, air. Air adalah sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya. Tanpa air, manusia tidak akan bisa minum. Dalam tubuh manusia, air sebagai darah. Manusia tanpa darah tidak akan bisa hidup. Contoh, orang yang sudah meninggal pasti darahnya hilang, tidak tahu kemana. Yajna ini ditujukan kepada manifestasi Tuhan Sang Yang Widiwasa sebagai Dewa Wisnu dan Dewi Gangga. Yang kedua, api. Manusia tanpa api tidak akan bisa memasak. Yang dalam tubuh manusia itu sendiri, api sebagai panas badan.
contoh lagi, manusia yang sudah meninggal pasti badannya dingin semua. Yatnya ini ditujukan kepada manifestasi Tuhan Sang Yang Widiwasa sebagai Dewa Triagni dan Dewa Brahma. Yang ketiga, tanah atau kebun. Tanpa tanah, semua tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa hidup. Karena tanah itu juga memiliki atma. Atma merupakan bagian terkecil dari Brahman atau Tuhan Sang Yang Widi. Yatnya ini ditujukan kepada Ibu Pertiwi. Yang keempat, lumbung atau tempat untuk menyimpan beras atau bisa ditaruh di lumpang, yaitu tempat untuk menumbuk padi. Beras merupakan makanan pokok manusia. Yatnya ini ditujukan kepada Tuhan Sang Yang Widi sebagai Dewi Sri atau Dewi Padi. Yang kelima, pelinggih atau pelangkiran. Pelinggih atau pelangkiran ini merupakan simbol akasa atau yang menempati ruangan tersebut. Yatnya ini ditujukan kepada para dewa-dewi dan para leluhur yang berstana di pelinggih atau pelangkiran tersebut. Yang keenam, batur atau tempat ari-ari. Yatnya ini ditujukan kepada Sang Catursana, 4 saudara yang menemani kita dari dalam kandungan, dilahirkan, hingga sampai saat ini. 4 saudara tersebut terdiri dari Sang Anggopati, yang kedua Sang Merajapati, yang ketiga Sang Banaspati, dan yang terakhir Sang Banaspati Rojo. Keempat saudara ini haruslah kita kendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Yaitu dengan melaksanakan puasa pada hari Neton. Karena jika 4 saudara tersebut tidak kita kendalikan, maka Sang Catursana akan mencelakai kita. Dan yang ketujuh, tempat pembuangan air limbah. Yatnya ini ditujukan kepada Sang Kalasumungsang yang menjaga tempat pembuangan air limbah tersebut. Yang kedelapan, pintu halaman rumah. Yatnya ini ditujukan kepada Sang Durga Becari yang menjaga pintu halaman rumah tersebut. Dan yang kesembilan, halaman rumah. Halaman rumah ini ditujukan kepada Sang Buta Bucari dan Sang Kala Bucari yang menjaga halaman rumah tersebut. Dan yang terakhir, pintu keluar masuk rumah. Yatnya ini ditujukan kepada Sang Durakala yang menjaga pintu keluar masuk rumah tersebut. Yatnya Sesa ini merupakan implementasi Dewa Rena yang terdapat dalam ajaran Trirena, yaitu hutang kepada Tuhan Sang Yang Widiwasa. Selain untuk membayar hutang, yatnya ini ditujukan kepada para buta kala agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Tujuan yatnya Sesa adalah Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat atau moksa. Dalam ajaran Hindu Dharma, Jagadita yaitu kemakmuran atau kebahagiaan umat manusia dalam bermasyarakat maupun bernegara.
dengan menjalankan swadharmanya masing-masing atau tugas dan kewajibannya. Jalan yang ditempuh manusia menuju Tuhan berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan, mari kita semua saling menghormati, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menjaga kesatuan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Umat sedharma ibarat pelangi. Pelangi memiliki banyak warna dan menjadi satu kesatuan yang indah. Coba bayangkan, jika pelangi hanya memiliki satu warna saja, pasti tidak akan memiliki unsur keindahan sama sekali. Maka dari itu, ayo kita semua saling belajar bersama-sama, seperti pelangi, menjadi satu kesatuan yang kuat dengan adanya perbedaan agama, budaya, ras, suku, bahasa, adat istiadat. Dalam semboyan bangsa Indonesia menyebutkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada budi bahasa yang kurang berkenan di hati umat sedharma, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Dharma Wacana yang saya sampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan skala maupun niskala. Saya akhiri dengan doa penutup. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, kalis ing rupedo nirsambikala. Om Dewa Suksema Parama Acintyayan Hama Swaha Sarwa Karya Prasidantam. Om Santi, Santi, Santi. Om.